Shalom semuanya, terima kasih. Saya terharu dan gembira untuk kesempatan sore hari ini, khususnya waktu membayangkan bahwa benih yang kecil yang dimulai beberapa puluh tahun yang lampau itu sekarang boleh menghasilkan buah-buah dari para hamba Tuhan yang lahir dari sekolah-sekolah yang kami COB dukung. Sebenarnya saya juga tidak pernah memimpikan ya, tapi waktu itu muncul karena beban dalam hati saya, sebab orang-orang yang ingin melanjutkan studi di STT, khususnya juga yang strata 2 dan seterusnya itu seringkali kesulitan dana, lalu mencari-cari dana itu di luar negeri. Lalu saya sharing dengan Pak Bigman, dengan Pak Baktia, dan teman-teman lain di Buhani dan sebagainya, lalu mendapat respon, dan akhirnya kami membuat semacam lembaga dalam arti kerja sama saja ya secara spontan karena motivasi dan beban yang sama. Nah, saya kira sebaiknya saya pindah saja langsung kepada firman Tuhan. Saya akan sharingkan sedikit ya. Dan dari membacakan dan men-sharingkan firman ini, saya akan coba sisipkan ide-ide yang ingin saya bagikan kepada saudara sekalian, baik yang pengurus, baik donatur, juga kepada para alumni, atau juga kalau ada yang sedang didukung masih dalam studi. Tadi Pak Lukman bicara mengenai Mazmur Ziarah. Memang saya lagi membuat WA group ya, ada 2 WA group, total peserta kurang lebih 300 orang. Jadi saya sudah membahas sampai di pasal 132 ya. Nah, yang hari ini mau saya bagikan itu dari pasal 133. Saya bacakan, tapi saudara sambil dengar, coba bayangkan ini sebagai melihat film slow motion ya. Jadi dengarkan firman ini, tetapi dengan membayangkan seolah-olah ini film ya. Nyanyian Ziarah dari Daud. Lihatlah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Seperti minyak yang berharga di atas kepala, yang meleleh ke janggut, bahkan ke janggut Harun, yang mengalir ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion, karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat, kehidupan sampai selama-lamanya. Soalnya biasanya kalau kita mendengar Mazmur ini, pikiran kita langsung menyimpulkan ini gambaran mengenai keluarga. Itu tidak salah ya. Ada beberapa Mazmur Ziarah ini yang bicara mengenai suami, mengenai istri, mengenai anak-anak. Dan di sini juga bicara mengenai keluarga yang bersatu. Tetapi sebetulnya kalau kita membaca Mazmur Ziarah ini dengan mengerti konteks sejarahnya, yaitu bahwa Mazmur ini kemungkinan besar digubah dan dilantunkan pada waktu pentahbisan Bait Allah Salomo. Tapi kemudian ini menjadi satu tradisi yang berkesinambungan dan akhirnya nanti menjadi lagu yang mereka nyanyikan atau lantunkan ketika mereka ziarah di 3 hari raya besar orang Israel. Dari pelosok-pelosok Israel mereka berbondong-bondong menuju ke Yerusalem. Dan puncaknya saya kira pemaknaan yang paling berarti adalah ketika mereka 3 tahap dibuang, sekarang 3 tahap dikembalikan dari pembuangan di Babil ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Nah, saudara sekalian, di sini firman ini bicara mengenai, tadi saya katakan coba kita bayangkan seperti nonton film ya. Saudara lihat apa di situ tadi? Saudara lihat di sini bicara mengenai indahnya, baiknya saudara-saudara hidup bersama. Kemudian dikatakan seperti minyak urapan yang turun dari kepala sampai ke janggut, sampai ke ujung jubah Harun. Lalu bicara juga mengenai embun dari gunung Hermon di utara yang mengalir menganak sungai
turun sampai ke selatan jauh, yaitu ke Gunung Sion. Nah, saudara sekalian, jadi berarti di sini latar belakang dari Mazmur ini sebetulnya adalah kalau kita baca kitab Nehemia, ada satu babakan terjadi sesudah Nehemia. Ini Nehemia adalah orang yang memimpin kembalinya umat dari Babel ke tanah perjanjian di gelombang ketiga ya, sesudah Raja Artasasta memberikan izin untuk dia kembali. Ini sebelumnya itu ada Zerubabel dan Ezra, ya, kemudian Nehemia. Nah, satu kesempatan sesudah begitu banyak tantangan-tantangan, akhirnya dikatakan di salah satu pasal bahwa Nehemia berhasil mendirikan tembok Yerusalem sampai menjadi kota yang bersambung rapat. Jadi artinya kota itu utuh kembali, tampak di luar ya. Tapi kenyataannya, rupanya ada di salah satu pasal yang mengatakan bahwa sampai harus dibuang undi, 1 dari 10 orang dipaksa harus tinggal di Yerusalem. Di samping mereka yang sukarela bersedia. Artinya apa ini? Artinya itu adalah bahwa kota itu sudah berdiri, luarnya, tembok-tembok itu kan sebagai pertahanan ya, dan wujud luar daripada kota itu. Tetapi infrastruktur dan realitas kehidupan sosial dan komunalnya belum ada. Tidak ada orang yang mau tidak ada orang yang bersedia, atau langka sekali orang yang bersedia untuk tinggal di dalamnya karena tidak ada topangan-topangan kehidupan kota di situ. Nah, jadi oleh karena itulah Nehemia memaksa supaya dibuang undi, 1 dari 10 orang di samping yang sukarela harus diberikan pujian untuk bersedia tinggal di kota itu, mengupayakan supaya kota itu menggeliat lagi menjadi kota betul-betul. Di sini saya melihat bahwa firman Tuhan ini sekaligus merupakan janji, tapi juga perintah, tapi juga antisipasi. Artinya begini, ini janji ya, di gambaran mengenai minyak urapan, gambaran mengenai embun, tapi juga mengenai ini merupakan perintah dalam arti bahwa itu lihatlah. Jadi lihatlah di sini bukan hanya sebagai tontonan, tetapi lihatlah ini dalam arti ayo kita berjuang sesuatu supaya itu terjadi betul-betul dan kita boleh bersuka cita, kira-kira demikian ya. Kalau kita melihat lagi tadi latar belakang Nehemia. Nah, saya ingin tadi coba mengekspos ya gambaran yang indah sekali, yang saya kira ini suatu gambaran yang puncaknya itu tidak masuk akal. Pertama, digambarkan indahnya kalau saudara-saudara duduk bersama. Saya kira ini duduk itu bukan sekedar duduk seperti sekarang kita nonton atau kita sharing ini ya, atau kita di meja makan duduk lalu bercengkerama satu sama lain. Tapi tadi kita lihat konteksnya duduk bersama dalam arti duduk, berkumpul, hidup bersama, menggeliatkan kembali kota, membangun infrastruktur, berjuang, ya, mencangkul tanah kembali, membudidayakan kembali, dan seterusnya. Indah itu, tapi indah yang hanya terjadi kalau bersedia berkorban, kalau bersedia meneruskan apa yang Tuhan Allah sudah bukakan. Tuhan Allah sudah bukakan, yaitu raja-raja adidaya yang luar biasa itu kok tiba-tiba mengeluarkan dekret. Sampai Kores mengizinkan bangsa itu, bangsa buangan yang barangkali sudah dianggap dihapus dari kitab sejarah dunia, boleh kembali ke tanah perjanjian. Dan seterusnya lagi mengizinkan sampai disediakan persediaan kayu dan sebagainya pada waktu zaman Nehemia ya. Kalau kalian baca kitab Nehemia. Itu kan mujizat luar biasa. Tapi Tuhan mau diteruskan oleh manusianya, oleh umat-umat Tuhan. Jadi harus ada yang terus membangun kota itu sampai bukan saja struktur luarnya, tapi juga infrastrukturnya pun terjadi. Dan juga struktur-struktur relasi bangunan sosialnya, komunalnya, sebagai keluarga, sebagai suku, sebagai bangsa itu dibangun bersama-sama. Nah, kemudian kita lihat tadi janji yang Tuhan paparkan di sini adalah akan terjadi seperti minyak yang turun dari kepala
ke janggut, ini bisa bayangkan ya, dari kepala ke janggut. Ini imam tuh mungkin berjenggot ya. Lalu terus turun sampai ke ujung pakaian luarnya ini, pakaian luar di jubahnya, vestnya itu ya. Jadi artinya di sini mau digambarkan bahwa kalau ada persatuan, kalau ada kesatuan, kalau ada kerjasama, kalau ada perjuangan bersama-sama, maka nanti akan turun minyak urapan Tuhan seperti ketika dia mengurapi Harun. Artinya di sini urapan itu melambangkan perkenan Tuhan, pemilihan Tuhan, juga pemberdayaan Tuhan. Sudah bayangkan kalau cuma diolesin di kepala gini kan, kita bilang pengolesan ya kan. Tapi kalau turun itu berarti pencurahan. Tuhan mencurahkan berkat. Itu keajaiban pertama terjadi. Tapi yang kedua ini gambaran yang luar biasa ajaibnya. Jadi ini merupakan tantangan yang harus diantisipasi oleh umat pada waktu itu, ialah embun. Saudara pernah nggak bayangkan embun bisa mengalir dari sungai? Nggak ada ya, embun tuh hanya beberapa menit terus hilang. Apalagi dari Hermon di utara, yang jaraknya ke Sion, itu kalau Anda cek di Google kurang lebih 300 km. Bagaimana bisa ada embun 300 km jalan dari puncak gunung yang satu ke gunung yang di selatan? Jadi artinya ini metafora yang hiperbol ya, yang Tuhan pakai untuk memperlihatkan akan terjadi hal yang luar biasa ajaibnya kalau umatku mau berjuang, bersehati, bersekutu, bekerja sama, melampaui segala sekat-sekat ya, akan terjadi keajaiban seperti itu. Nah, saya kira sekarang ini memang tadi kita bersyukur bahwa ada dari STT ini, STT itu. Saya juga STT-nya macam-macam juga, asal saya ya. Dari I3 ke Saat, ke Calvin, seminar, dan seterusnya. Tapi seringkali dalam kenyataan yang seringkali membuat saya juga prihatin, ada kebanggaan yang berubah jadi kesombongan ya. Kesombongan estetik tertentu, kesombongan spiritualitas tertentu, kesombongan denominasi tertentu, kesombongan tradisi tertentu yang akhirnya mencegah kita dari bekerja sama. Akhirnya kita terlalu membuat kerajaan sendiri dan kerajaan Allahnya dilupakan. Nah, saudara sekalian, semoga dengan pertemuan pada sore hari ini juga suatu keajaiban Tuhan bahwa pandemi menghasilkan kemungkinan baru ya, satu blessing in disguise. Jadi orang bisa ketemu dengan Zoom, orang bisa ketemu dengan WEC. Saya bisa menghasilkan tulisan-tulisan, sharing-sharing dan sebagainya. Tapi yang penting di sini adalah beberapa hal. Yang pertama begini saya kira, saya bagikan sekarang terlepas daripada firman tadi, tapi merupakan kaitan implikatifnya. Pertama itu adalah jangan meringankan hal kecil. Tadi Pak Lupa bicara terus soal kecil ya. Tuhan Yesus berkata, biji sesawi yang kecil yang nggak bisa kelihatan kalau dengan mata telanjang barangkali, itu kalau jatuh ke tanah dan hancur, lalu dia akan tumbuh sampai menjadi besar sekali, burung-burung pun bersarang. Jadi di sini ada potensi dari hal kecil. Jadi lebih baik kalau kita lihat di sini Tuhan Yesus sendiri pun mulai dengan 12 orang ya, bukan dengan 5.000 orang, tapi 12 orang. 12 itu 3 yang dia bina sangat dekat, sisanya ring berikutnya baru kemudian 70. Itu yang menghasilkan sekarang menjadi para pengikut yang terbesar angka jumlahnya di seluruh dunia. Miliaran orang akibat dari dia satu orang benih yang mati dan menghasilkan melalui para muridnya. Paulus juga mengatakan kepada Timotius, binalah orang yang bisa membina lagi. Jadi hanya yang penting Paulus kepada Timotius, Timotius kepada orang lain yang bisa membina lagi. Ini semua angka kecil-kecil semua. Jadi jangan meringankan hal yang kecil. Yang penting kita mau berbuat sesuatu akan terjadi hal besar melalui kita. Karena Tuhan juga berjanji barang siapa yang setia kepada yang kecil akan ditambahkan perkara-perkara yang lebih besar.
Nah, saya pikir ya, kita perlu menemukan karunia kita apa istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu dipelihara betul-betul dan dikembangkan baik-baik. Karunia misalnya ada orang yang tadi mengubah lagu, itu saya kira sebaiknya itu dipelihara dan dikembangkan. Ada yang juga hal lain yang saya pikir begini, kalau kita, Anda sekalian masih muda ya, yang muda-muda itu sebaiknya punya habit yang nanti akan kira-kira 1 dasawarsa, 2 dasawarsa, kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang besar artinya. Misalnya sekarang ini kalau kita biasa menuliskan perenungan pribadi kita, persiapan khotbah kita, atau pengajaran yang kita berikan, itu jangan dianggap ringan, tapi dikumpulkan. Nanti suatu waktu itu akan bisa di-compile, digabungkan, bisa menjadi sesuatu yang barangkali bisa diterbitkan, gitu ya. Itu hal pertama. Yang kedua, ini pekerjaan Tuhan itu memang dimulai dari satu persatu orang, tapi satu persatu orang yang bernetwork, yang berjejaring. Jadi tadi contohnya adalah saya mendapatkan visi atau panggilan atau beban, saya berbagi kepada Pak Bigman dan Pak Baktiar dan seterusnya, lalu menghasilkan NCOB. Di PPA dulu juga ketika saya melayani di sana, itu ada beberapa kegiatan-kegiatan baru yang diterbitkan karena saya bertemu dengan tokoh-tokoh Kristen lain, kita berbagi ide, berbagi beban, berdoa, lalu muncul ide-ide tertentu. Jadi misalnya di seluruh dunia, Scripture Union itu tidak ada pelayanan firman melalui radio, tapi hanya di Indonesia yang ada itu misalnya. Karena muncul ide itu dari pertemuan-pertemuan yang saya lakukan dengan teman-teman hamba Tuhan lainnya. Jadi persekutuan semacam ini, persekutuan ini selain berbagi beban, tapi juga bisa memperkaya, memperluas horizon pelayanan kita. Nah itu, jadi kita perlu peka akan gerakan-gerakan yang Tuhan sampaikan dan Tuhan berikan kepada kita masing-masing dan bersama-sama. Lalu yang ketiga, tadi dalam kerjasama itu, kita memang di dalam kehidupan ini sekarang nggak bisa dihindarkan, nggak bisa dihindari kenyataan bahwa kita punya asumsi-asumsi teologis tertentu ya. Jadi ada tradisi tertentu, liturgi tertentu, ajaran tertentu, doktrin tertentu dan sebagainya. Cuma yang saya mau tekankan di sini adalah sepanjang perjalanan hidup dan pikiran saya itu, saya melihat bahwa ada hal-hal yang dulu saya anggap begini harusnya, sekarang saya lebih lentur, ya, lebih luas juga begitu. Yang dulu saya anggap sepertinya kok tidak benar ya, atau saya curigai. Tapi sekarang saya rasa bahwa saya perlu belajar dari hal itu. Jadi maksud saya di sini adalah asumsi yang saya pegang sekarang ini adalah begini. 2000 tahun gereja Tuhan di seluruh dunia sudah berkembang, itu bagaikan anak sungai yang menjadi samudra luas ya. Artinya dari satu sumber mata air, Yesus Kristus, muncul para rasul, lalu kemudian dari para rasul itu keluar para patristik, lalu kemudian keluar para bapak gereja abad kedua, ketiga, keempat, pertengahan, terus sampai sebelum pencerahan, sebelum reformasi, lalu reformasi, dan seterusnya. Itu walaupun ada keunikan dan kelainan tertentu, tapi mustahil apa yang Tuhan Allah atau Roh Kudus kerjakan di masing-masing aliran itu yang sama sekali salah, begitu kan? Saya yakin bahwa sebetulnya aliran yang A dengan aliran yang Z, yang B dengan yang X, yang C dengan yang K, dan seterusnya itu sebetulnya harus saling terbuka dan bisa saling belajar. Karena kalau kita sudah membuat tembok dan bendera masing-masing sedemikian ketatnya, lalu akhirnya saya rasa bukan kerajaan Tuhan yang kita bangun, tapi kerajaan tradisi atau metode atau teologi kita masing-masing. Dan itu saya kira tidak sesuai dengan doa Tuhan Yesus yang bicara mengenai berdoa kepada Bapa supaya
para muridnya itu dijadikan satu, ya. Supaya dengan satu itu, seperti di Mazmur tadi dikatakan, lalu dunia melihat bahwa betul Yesus itu datang dari Allah, dan misi akan jadi maju karena adanya persaudaraan itu dalam kenyataan real kehidupan para murid Tuhan, termasuk antar denominasi, antar gereja, dan seterusnya. Nah, saya rasa ya ada hal-hal itu yang saya mau titipkan dalam perbincangan atau sharing saya hari ini. Jadi saya berdoa, saya bersyukur bahwa bisa ada perjumpaan semacam ini, dan ini juga bisa menjadi salah satu topik doa saya, syafaat saya, yang tiap hari saya upayakan untuk saya naikkan setiap siang. Dan entah bagaimana para pengurus juga para alumni ini untuk memikirkan supaya kalau ada 180 sampai 200 orang alumni hanya ya aktif hanya sedikit, ini bagaimana caranya supaya tantangan dari Mazmur tadi itu bisa dikembangkan, supaya jangan kalau bisa 100% semuanya terlibat aktif, walaupun juga bisa dimengerti bahwa ada daerah-daerah tertentu yang agak sukar dicapai karena masalah teknologi komunikasinya, barangkali begitu ya. Baik, saudara sekalian, jadi saya simpulkan satu hal di sini adalah kalau kita ingin melihat keajaiban Tuhan terjadi, seperti mujizat, seperti urapan yang terjadi pada Imam Harun, atau seperti mujizat yang tidak terbayangkan bagaikan embun yang berubah menjadi sungai, yang menempuh jarak melintang vertikal dari utara sampai ke selatan. Kalau kita ingin melihat mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, maka kita perlu bersatu, bekerja sama, dan tanda petik mungkin mengorbankan keakuan kita, keakuan tradisi kita, keakuan-keakuan tertentu yang mencegah kita menjadi ketubuhan, dalam arti di sini tubuh Kristus ya, yang mencegah kita dari mewujudkan kebersatuan kita sebagai murid Kristus. Itu yang saya sampaikan untuk sore ini. Barangkali cukup dulu sekian. Apakah ada tanggapan atau apa, saya serahkan kembali kepada siapa tadi, Yohanes ya? Ya. Baik. Terima kasih Pak Paul, luar biasa